Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Wahid Hasim, Bapak Profesor Dr. Haji Mahmud Tarom, Harun Rasid SHMH, yang kami hormati Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Andi Purwono, SIP, MSI. Yang kami hormati Bapak Kepala Biro AAK, Bapak Insinyur Tabah Priyangkoso, Kabak Kemahasiswaan, para pemateri kita webinar seri ke-567, ada Bapak Dr. Imam Fadilah SHI MSI, Bapak Taslim MSI, Bapak Ahmad Saiful Aziz SHI MSI, moderator kita Bapak Adi Joko Purwanto SIP MA, dan para peserta webinar yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya, taufik hidayahnya pada pagi ini. Kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam acara webinar seri ke-567 bagian kemahasiswaan Universitas Wahid Hasim. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya minat dunia hadal akhirah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para peserta yang berbahagia untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan umum kitab Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan alhamdulillah. Siratal ladzina. Para peserta yang berbahagia, acara selanjutnya mendengarkan bersama lagu Indonesia Raya. Para audiens dimohon berdiri. Ya. Indonesia. Balik ini mana? Aku raine sing ketok mana? Airku tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, 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 hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Audiens, silakan duduk kembali.
Baik para peserta webinar yang berbahagia, tibalah pada acara kita, webinar seri kelima dengan tema etika dan karakter mahasiswa. Untuk tema kali ini akan disampaikan pemateri oleh Bapak Dr. Imam Fadilah SHI MSI dan akan dimoderatori oleh Bapak Adi Joko Purwanto SIP MA. Oh iya, mohon maaf sebelumnya keynote speaker akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Andi Purwono SIP MSI, disilahkan. Oke. Bisa didengar ya suaranya ya? Pak, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para narasumber webinar, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala Bagian Kemahasiswaan, moderator, MC, dan juga para mahasiswa Universitas Wahid Hasim Semarang yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku pimpinan universitas di bidang kemahasiswaan, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada panitia dan juga kepada para narasumber serta mahasiswa yang secara bersama-sama kita akan mensukseskan kegiatan webinar ini. Kegiatan ini sangat penting, oleh karena itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengingatkan bahwa pembinaan kegiatan kemahasiswaan itu meliputi 6 bidang penting. Yang pertama adalah bidang penalaran dan kreativitas. Mahasiswa didorong untuk menjadi manusia-manusia akademis yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang memadai sekaligus bisa menerapkannya nantinya. Yang kedua adalah pembinaan kegiatan kemahasiswaan di bidang kesejahteraan. Kita memiliki berbagai beasiswa yang ditawarkan sekaligus layanan-layanan kesehatan dan sebagainya. Yang ketiga adalah bidang minat dan bakat serta organisasi kemahasiswaan. Kita memiliki banyak sekali organisasi kemahasiswaan termasuk unit kegiatan mahasiswa yang sesuai dengan minat dan bakat masing-masing mahasiswa. Yang keempat adalah bidang pengembangan karir dan kewirausahaan. Mahasiswa diharapkan sejak di bangku kuliah mulai meniti, menyiapkan karir sekaligus menyiapkan kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang bisa dilakukannya. Kemudian yang kelima adalah bidang mental, spiritual, dan kebangsaan. Harapannya adalah mahasiswa Indonesia itu adalah masyarakat terdidik yang memiliki mental kebangsaan yang bagus, sekaligus etika dan karakter yang hasanah, yang baik. Kemudian yang terakhir adalah bidang internasionalisasi. Kita harapkan mahasiswa berprestasi di tingkat internasional sekaligus berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan yang levelnya, yang skalanya internasional. Baik itu lomba, seminar, tukar-menukar mahasiswa atau pertukaran mahasiswa dan sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa etika dan karakter mahasiswa sekaligus tadi yang saya sebut sebagai mental spiritual kebangsaan itu sangat penting. Dan saya mengingatkan bahwa mahasiswa itu adalah maha, siswa yang maha, siswa yang utama yang ada di level tertinggi. Oleh karena itu, etika, karakter, dan juga akhlak sebagai pembelajar itu harus betul-betul
Kono ra balik pondok ra aku ora. Pak Andi, mohon maaf suaranya di mute, Pak. Pak Andi suaranya ke mute, Pak. Gitu. Pak Andi, bisa mendengar Ya, nggak? Oh bisa iya. didengar ya? Iya. Saya lanjutkan. Sebagai pembelajar, sebagai mahasiswa, maka mental, akhlak, dan karakter sebagai pembelajar, sebagai orang yang mencari ilmu penting untuk dipegang terus. Disiplin, tepat waktu, fokus kepada tugas utama, ini menjadi hal-hal yang penting untuk dilakukan. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, sebagai bagian dari kampus Unwahas, Universitas Wahid Hasim yang memiliki tagline intelektual yang berkarakter, maka karakter dan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus dipegang. Kalau ini dipegang, maka otomatis mental kebangsaan itu akan melekat pada diri kita. Apa saja itu? Pertama adalah sikap yang wasati, sikap yang moderat, yang tawasud. Yang kedua adalah sikap yang tasamuh. Kemudian yang ketiga adalah sikap yang tawazun, seimbang, tasamuh tadi toleran, dan yang keempat adalah sikap yang adil. 4 prinsip dasar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sangat penting, sekaligus menjadi pembeda diri kita dibanding dengan yang lain. Nah, inilah hal-hal penting yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, 6 bidang kemahasiswaan, kemudian karakter sebagai pembelajar, dan yang terakhir tadi adalah karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya menyampaikan terima kasih dan menyampaikan selamat mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan banyak manfaat, banyak pencerahan yang akan kita dapatkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Andri Purwono, SIPMSI. Untuk selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Iman Fadilah, SHIMSI, dengan tema etika dan karakter mahasiswa. Untuk moderatornya akan dipandu oleh Bapak Adi Joko Purwanto, SIPMA. Untuk sepenuhnya acara kami serahkan kepada moderator. Kepadanya disilahkan. Pak Adi Joko. Pak Adi Joko. Pak Adi Joko bisa mendengar suara? Pak Adi Joko ada, Pak Adi Joko ada, cuman apa belum anu ya? Oke, wes. Pak Adi Joko bisa mendengar?
Iku Pak Dijoko mikrofonnya nggak masuk Pak ya? Ditelepon Pak Dijoko Mas. Pak Dijoko, silakan. Tidak terdengar Pak suaranya Pak Dijoko? Tidak terdengar, suaranya tidak terdengar. Ada Pak Ali. Maaf ya Mbak. Bisa? Bisa Pak Dijoko, silakan. Bisa ya? Bisa ya? Oke, baik. Ini Oh baru ya. Oke, Ini baik. kebetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dinina. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan bersama Bapak Dr. Haji Andi Purwono. Yang kami hormati narasumber sahabat saya Bapak Dr. Iman Fadilah dan yang sama juga bagian kemahasiswaan yang telah merencanakan untuk mengadakan acara webinar pada pagi hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu secara virtual dalam rangka webinar nasional, webinar series yang diadakan oleh kemahasiswaan Unwahas. Baik, sholawat dan salam juga kita haturkan pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya hingga nanti di hari akhir. Ya, pagi hari ini kita akan ada 3 seri webinar, yaitu dengan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Yang pertama kali nanti adalah akan disampaikan oleh sahabat saya, dosen Fakultas Agama Islam, sahabat Dr. Iman Fadilah, dan nanti pada Dr. Iman Fadilah bisa menyampaikan gagasan pemikirannya, dan ini waktunya maksimal 1 jam. Ya. Jadi nanti untuk yang audien bisa menyimak sambil di-mute speakernya. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan nanti untuk satu persatu. Baik, kepada sahabat Iman, Dr. Iman, kami persilakan untuk bisa menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya nggih, Pak Adi? Bisa Bapak. Ya, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Kiai Haji Andi Purwono, yang saya hormati teman-teman kemahasiswaan, ya komplit semua dari Pak Kapa, kemudian sampai Mas Kamilin, Mas Rifki semuanya, ataupun yang tidak bisa saya sebut satu persatu di situ. Yang saya hormati sahabat saya, kawan saya, teman saya, Mas Dr. Adi Joko, yang sudah mengawali pertemuan ini, dan juga teman-teman sekalian yang tergabung, yang ini jumlahnya kurang lebih 387 atau 386, dan mungkin saja akan bertambah. Ini kalau di aula lantai 3, ini panitia kesulitan ya untuk menata kursi ya dan lain sebagainya, tetapi kalau majelisnya majelis bil online ya, ini jamaah online ini lebih mudah dan lebih menampung banyak orang ya. Ini sudah 390. Syukur alhamdulillah pagi hari ini bisa bertemu dengan panjenengan semua. Ini sungguh waktu yang luar biasa ya. Pertama ini dilaksanakan hari Kamis, saya kira luar biasa, tepat karena juga online, jadi saya husnudon ya kalau orang-orang mahasiswa Unwahas itu kalau Kamis ya kemungkinan sebagian besar insya Allah berpuasa ya, jadi panitia nggak usah mikirkan snacknya karena mahasiswa juga puasa betul ya semuanya ya. Kalau ada yang enggak ya yang halangan saja mungkin lah. Yang kedua, ini dilaksanakan pagi ya. Pagi ini di antara waktu yang sangat berat bagi saya adalah pagi. Karena biasanya habis subuh itu ya tidur ya, bangunnya lagi ya
ya sebangunnya jam berapa. Ini tadi pagi-pagi hujan rintik-rintik ya, saya sudah siap-siap karena ingin bersilaturahim dengan Pak Warek, Pak Kabak, Mas Adi, dan teman-teman semuanya. Jadi terima kasih sudah membangunkan pagi-pagi karena tugas ini ya. Yang ketiga, nanti saya minta tolong untuk ditampilkan mungkin materi saya, Mas Kamilin minta Siap. tolong ditampilkan. Nanti kita akan bicara soal etika ya, bagaimana pada konteks sekarang, lalu dalam konteks keindonesiaan seperti apa, lalu nanti terakhir adalah dari sisi Ahlus Sunnah wal Jamaahnya bagaimana ya, karena saya mewakili dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama ya, meskipun juga dosen Fakultas Agama Islam, setidaknya kita harus mengetahui ide besarnya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sering diucapkan itu sesungguhnya maknanya seperti apa di dalam etika, ataupun yang sering digaungkan itu sesungguhnya seperti apa. Ya, jadi etika dan karakter bangsa di dalam rangka mewujudkan moderasi beragama bagi generasi muda. Oh, ini sudah kayak judul skripsi ini. Ya, kayak judul skripsi. Ya, saya mohon izin Pak Dr. Adi, nanti agak lama, nanti kalau kelamaan di-cut saja lah. Teman-teman semua dimanapun berada, baik yang sudah mandi ataupun yang belum mandi, saya tidak tahu sudah pada mandi apa belum mahasiswanya ini. Baik yang sudah sarapan ataupun yang belum sarapan, baik yang berada di tempat tidur, ada yang berada di ruang tamu, ada yang berada di kos, kontrakan, atau di mana saja ini. Ya. Bisa menyampaikan di mana saja ini berada di antaranya. Silahkan direspon saja biar nanti kita ada timbal balik. Ya, ataupun ada yang di pondok pesantren atau sambil membantu ibunya, membantu temannya, sambil bisnis, sambil apa, boleh saja. Ya, teman-teman sekalian yang saya hormati, Bapak Wakil Rektor, Pak Kabak, dan juga Pak Moderator. Kita awali slide berikutnya, Mas Kamilin, lanjut. Ya, teman-teman sekalian, hari ini adalah sungguh luar biasa ya, di dalam waktu pagi ya, sama-sama berada di majelis ilmu yang mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi kita sekalian. Ya, selamat mengikuti sekali lagi hari ini kita semua, panjenengan semua sungguh luar biasa. Terima kasih. Lanjut slide berikutnya. Ya, ini perkenalan saya, teman-teman sekalian, barangkali ada yang belum pernah bertemu atau belum pernah bertatap muka, katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tak kenal maka tak aruf ya. Itu nama saya, Iman Fadilah ya. Kalau siang iman, kalau malam fadilah katanya. Namanya ada tak marbutohnya, fadilah ya. Tak marbutoh itu kalau Pak Kabak atau Pak Wakil Rektor atau Pak Bendahara mesti, Pak Moderator mesti ini menandakan nama perempuan ya. Itu nomor handphone saya, nomor handphone masa lalu ya 0817 ya. Kalau mahasiswa sekarang saya nggak yakin itu nomornya ada 0817-nya. Itu nomor menandakan bahwa saya hidup pada masa lalu dulu. Itu saya beli pada masa dinasti Ming ya nomor itu ya. Dinasti di mana antara nomor dan handphonenya lebih banyak, lebih mahal nomornya ya. Oke, itu email saya, Facebook saya itu, aktivitas saya di PWNU Jawa Tengah sebagai wakil sekretaris, ya bukan sekretaris tapi wakil sekretaris, kemudian di FKPT Jawa Tengah saya sekretaris, di FKUB
saya pengurus, kemudian di ELSA, dan saya juga kaprodi di Muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam. Lanjut. Ya teman-teman, saya main-main saja lah, bermain-main saja karena pagi-pagi ini ya. Main-main saja, saya ingatkan kembali memori teman-teman sekalian. Khususnya memori teman saya dan memori saya. Atau memori Pak moderator atau siapa saja. Mungkin masih ngalami mainan yang seperti ini ya. Ini namanya apa? Teman-teman ada yang bisa nyebutkan nggak ini? Di daerah tempat teman-teman ini namanya apa? Silahkan dijawab. Apa ini namanya? Lompatan itu, Pak. Lompat tali. Ya, ada yang namanya lompat tali. Ada yang beda, ya tergantung daerahnya, kabupatennya. Ada yang sprentol. Loh, di mana ini? Abilanesa namanya sprentol. Mana ini? Sprentel apa sprentol? Lompat karet, Pak. Lompatan, ya. Karetan, udah beda-beda ini. Ya. Ubengan, ya. Ombakan, loh. Ini namanya kok menjadi ya beragam sekali. Ini baru ya mainan dulu, skipping. Oke, kok Oreo ya, Rinso bareng Sawintrong. Oke, ini mengingatkan soal karakter bangsa ini kan tidak lepas dari budaya bangsa ya. Kalau bicara budaya maka tidak lepas dari keseharian, adat istiadat dan hal-hal yang dekat dengan kita. Ada yang namanya sakdeng. Ya ini mainan zaman dulu ya, sekarang tidak tahu masih ada apa tidak. Kalau di perkotaan sudah jarang, kalau di daerah pedesaan mungkin masih ada. Lanjut. Oh, ada yang masih ada, Wiji Abdillah masih ada Pak di desa saya. Oke, lanjut. Ya, ini kembali mengingat memori lama, ya, memori lama. Ini namanya apa? Ya boleh silakan jawab ya, dihidupkan mic-nya boleh. Coba di tempat teman-teman ini namanya apa? Sepur-sepuran. Ya, sepur rai. Oke. Jamuran, Bapak. Hah? Jamuran. Jamuran. Di Pak Rifki namanya jamuran di mana itu, Mas? Daerah Meranggen. Oh, Meranggen jamuran. Sepur-sepuran, yang banyak katanya sepur-sepuran. Ya, ini coba dilihat ya, ini kaosnya, celananya khususnya ya. Ini celananya itu kalau zaman dulu ini namanya apa? Cutbray ya. Masih saya kira Pak Dr. Andi atau Pak Dr. Adi masih pakai celana begini dulu, cutbray. Atasnya kecil ya, ke bawah itu melebar, membesar ya. Kalau sekarang walian, kebalik sekarang apa slim begitulah. Dulu begini, ini udah umum ini. Kalau baju kemeja itu kayak Roma Irama itu ya. Jadi kancing atasnya dibuka itu kan, udah gini itu zaman dulu itu gaulnya ya begitu ya, pelipisnya panjang. Itu dulu ya. Jadi ini saya ingatkan beberapa budaya, beberapa kebiasaan masa lalu yang akan terikat dengan apa namanya kebiasaan kita nanti sampai pada etika. Lanjut. Ya, oke. Ini namanya apa? Silakan teman-teman. Ya, masih mainan mandahan. Di mana mandahan? Engklek. Engklek, Pak. Sudah manda. Klimpok. Brak tahu. Wih, jenenge brak tahu. Gendrik. Patahan. Geprek. Ciglong. Oh. Namanya ciglong. Oglong, Pak. Ya, ting break, gedrak. Ya wis lah namanya masih, berarti teman-teman masih tahu ya Sigar Manda, masih bermain ini ya apa namanya
Anak saya sekarang sudah nggak ngerti nih begini nih mainannya apa ya. Mainnya anak-anak sekarang itu kan ke Transmart ya, Game Zone kan. Ya, oke. Ini awalan kita teman-teman sekalian membuka kembali memori-memori kecil kita karena kaitannya etika dan kebudayaan. Oke, lanjut. Ya, teman-teman sekalian, kita ini memang majemuk ya. Dari segi etnis kita majemuk, dari sisi bahasa kita majemuk, dari sisi budaya kita majemuk, termasuk agama kita majemuk. Logikanya, kemajemukan itu akan menumbuhkan sikap toleransi yang sangat tinggi. Kenapa? Karena realitas sosial masyarakatnya begitu plural. Oke, ini dalil pertama ini ya. Jadi negara kita majemuk ya, berbeda, sangat berbeda, banyak perbedaan etnisnya, bahasanya ya. Meranggen dengan Pati saja berbeda ya kan. Pati dengan Purbalingga saja berbeda ya kan. Ya, orang Pati ngono go, ada go ya, eleh ya kan. Orang Kendal angel meni kok aneh itu sudah beda kan. Ya orang Cilacap kencot, nyonge kencot itu sudah beda ya kan. Nah, orang Purbalingga sudah beda lagi. Itu baru satu Jawa Tengah. Sangat-sangat kadang sering ditemukan. Orang Jawa Tengah itu beda lagi. Bahasa itu sudah sangat beragam. Lanjut. Sambil nunggu slide ya. Oke. Jadi inilah keragaman di antara kita, ya kan? Orang Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Jawa Barat sudah Sunda, Jawa Tengah Jawa, ya kan? Misalnya cokot. Menurut orang Jawa, cokot itu gigit. Gigit ya, betul ya. Cokot itu gigit. Coba tanya mahasiswa yang asalnya orang Sunda, Jawa Barat. Cokot itu ambil. Ngambil itu loh, cokot itu ngambil. Ya, coba kalau ada yang bilang cokot saja tuh, wah itu bisa digigit itu kalau di Jawa ya. Cokot itu gelasnya itu kan digigit itu, padahal maksudnya diambil tuh gelasnya. Itu baru sisi bahasa ya. Jadi pemikiran ya, adat istiadat, belum lagi agama ya. Daerah, ras itu sangat-sangat beragam. Ini poin pertama yang perlu kita jelaskan. Lanjut. Oke, yang kedua, kenapa ini menjadi penting poin pertama soal keragaman? Karena beberapa penelitian mengatakan bahwa ancaman-ancaman yang ada bagi kita itu diawali dari susahnya memahami keragaman. Apa itu? Muncullah intoleransi. Ya, awalnya intoleran, ya, intoleransi, sifatnya eksklusif, kemudian jadilah mengeras menjadi radikal, jadilah kemudian kadang menjadi teroris. Jadi keragaman itu susah difahami, akhirnya eksklusif. Sifat eksklusif itu kemudian mengeras menjadi radikal. Sikap radikal itu sampai pada eksekusi praktek, kadang menjadi teroris. Belum lama kita mendengar berita di Sulawesi ya, di Sigi soal adalah mahasiswa. Oke, lanjut. Ya. Oke, kenapa generasi muda yang disasar? Ya kan? Kenapa generasi muda? Satu, anak muda itu sedang senang-senangnya mencari identitas diri, ya kan?
Ada yang dulunya dari pondok pesantren, ada yang dulunya dari SMK, ada yang macam-macam. Yang dari pondok pesantren ya atau kontrak atau apa yang kemudian banyak perbedaan. Ya. Kalau di kos dikontrakan ya kan, mau main jam berapa boleh, bebas ya kan, mau keluar boleh ya kan, mau sholatnya tepat waktu boleh, di pondok di bel terus saatnya waktu sholat. Tapi kalau sudah kuliah bebas, mau duhur, mau asarnya jam berapa, mau subuh, ya subuhnya pakai spion atau tidak kan, kawanan itu loh. Subuhnya kawanan, nganggo spion. Diarani subuhan, yo wawan ya kan. Diarani sholat duha kok ono kunute kan. Ya akhirnya ada shock culture kan. Kita kaget dengan budaya begitu. Ya maka secara psikologis kan emosinya memang belum stabil ya kan. Ya. Coba ada mahasiswa ya di daerah ya di Semarang lah. Oh, bunuh diri karena putus dengan pacarnya, ditulis ya, nulis surat itu untuk ibunya, untuk mamanya, gantung diri ini kan. Mahasiswa juga memiliki semangat tinggi ya kan. Kadang belum tahu persoalan, gebuk saja dulu kan. Begitu. Saya dulu waktu muda ya, sekarang kan sudah tua. Kalau Mas Rifki ya masih muda itu, Mas Kamilin, Pak Adi, Pak Kaba, aku kan nom banget ya. Dulu masih muda kan ya, sing penting mangkat sih ya kan, demo dulu atau apa dulu, ditakoni tadi itu apa intinya, gak penting, yang penting tabrak sih ya. Suka coba-coba ya kan, ingin dikenal dan diakui, wah show ya kan, pengennya eksistensi, wajar, ini generasi muda. Nah, makanya jangan heran kalau pelaku-pelaku kekerasan termasuk pelaku bom bunuh diri itu banyak yang umurnya muda-muda. Di Jakarta itu sebelum ngebom hotel itu dia selfie dulu dan buat vlog. Coba, teman-teman, ini saya berada di belakang hotel A, beberapa saat lagi akan saya bom, nanti akan saya ketemu dengan bidadari-bidadari yang setelah melakukan bom ini saya akan mati, begitu. Ngeri sekali. Ada teman masih muda diberi tiket ke luar negeri, ya siapa yang tidak mau tuh? Diajak ke Filipina, diajak ke Australia, ya kan? Tiket gratis semua, berangkat. Sampai sana bingung mau ngapain karena dia nggak tahu agendanya. Ternyata dia masuk ke grup milisi, masuk sampai latihan perang, ya sudah. Masuk ke grup itu. Awalnya enggak niat begitu, tapi karena situasi membawa begitu, ya udah. Dan banyak hal-hal lain yang terkait dengan tantangan-tantangan generasi muda. Lanjut. Ya, oke. Tahapan-tahapan radikalisasi itu tahapannya sudah disiapkan dan itu sudah didesain betul ya. Didekati ya kan secara masif ya, diidentifikasi ya kan. Kadang diberi kesejahteraan, dikirimi A, dikirimi itu, dikirimi lain sebagainya. Lalu intensif, kemudian mengadakan kajian dan lain sebagainya kan. Lalu didoktrin. Wah, kalau sudah didoktrin, wah sudah. Teman-teman mungkin belum lama masih melihat video-video azan yang seruannya hayya alal jihad. Ngeri sekali itu. Ya kan? Azan ditambahi kalimat hayya alal jihad. Ya, ngeri sekali itu. Itu kalau kita tidak mengerti konteksnya, ya, tidak mengerti sabab-musababnya, itu kan dianggap wah ini bagus ini, ya. Ini bagus ini, ya, bahaya. Ya, katanya bid'ah ini lebih bid'ah lagi ya. Bahaya. Loh, zaman Nabi saja dulu memang saatnya berjihad luar biasa. Tetapi ada enggak perintah Nabi agar menambah lafaz azan kepada Bilal misalnya? Enggak. Lafaz azan itu pakem ya. Tapi kalau sekarang ada hayya alal jihad ya teman-teman jangan terprovokasi, jangan mudah nge-share ya. Sedikit-sedikit share belum tentu validitasnya. Dulu ngaji itu ke Sayyid Qutub ya kan, sekarang ke Sayyid YouTube. Wah.
Sayyidnya Sayyid YouTube ya boleh, bukan enggak boleh, tapi harus difilter khususnya teman-teman mahasiswa ini. Kenapa? Harus kita pahami dulu justru karakter kita seperti apa agar tidak lost konteks, bukan lost doll ya. Lost konteks. Oke, lanjut. Ya, ini hasil penelitian teman-teman sekalian ya. Kebetulan saya di FKPT Jawa Tengah. Sejak awal berdiri ya. Tahun 2013 bahwa penelitian ini menyebutkan sebagian kalangan muda itu kalangan yang paling mudah disusupi gagasan radikal dan terindikasi memiliki pemikiran militan atau radikal. Generasi muda. Ya, tadi karena karakter generasi muda itu kan begitu. Kalau lagunya zaman dulu, zaman saya kan lagunya Rhoma Irama, ya kan? Sekarang nggak hafal itu Rhoma Irama. Lagunya darah muda, wah gitu. Darahnya para remaja. Dulu lagunya begitu. Sekarang lagu-lagunya sudah aneh-aneh. Lagu-lagunya kan sekarang lagu-lagu begitulah. Ya, nyanyi ya nyanyi. Kalau dulu nyanyi ada nilainya, ada spiritnya. Yang kedua apa namanya? Penelitian tahun 2015 sebagian mahasiswa perguruan tinggi di Jawa Tengah itu memiliki persepsi pendapat yang positif terhadap radikal teroris. Ini penelitian ya. Kami wawancara di kampus ya di Semarang, daerah Tembalang itu pertanyaannya misalnya punya teman yang berbeda paham, punya satu kelas, iya. Gimana menurutmu? Wah, saya itu jangan tak libas saja itu kayak gitu. Waduh. Komentar-komentarnya begitu. Ya, kita catat begitu. Artinya ada sebagian ya kecil mungkin mahasiswa menunjukkan pandangan, persepsi serta sikap dan kecenderungan yang positif terhadap begitu, ya kan? Ya, ini kan sangat-sangat bahaya sekali, ya kan? Ada mahasiswa yang karena orang tuanya kenal dengan dosennya, orang tuanya di Jakarta, kemudian tidak pernah kontrol mahasiswanya, kemudian ketika ke Semarang tanya kepada salah seorang wakil dekannya, anakku gimana kabarnya? Loh, yang siapa? Dicek, ternyata sekarang kan online, status mahasiswanya sudah off 1 semester, mau 2 semester. Bapaknya kaget, loh kok bisa? Waduh, saya justru nggak tahu Pak, mohon maaf. Loh, itu tak kirimi rutin tetap kiriman untuk kebutuhannya rutin lah. Kok dia enggak kuliah kenapa? Wah, kan baru tahu. Dikirim terus tapi anaknya enggak kuliah lah. Kemana nih kirimannya? Ya kan? Ada juga mahasiswa di fakultas yang favorit di Semarang ya. Tidak kami sebutkan identitas kampusnya. Itu telepon orang tuanya bahwa memecahkan alat praktik ya. Yang harganya mahal. Ya, minta diganti orang tuanya, minta ditransfer. Orang tuanya tidak mudah begitu saja mempercayai anaknya, akhirnya uang disiapkan dibawa ke kampus, mau diserahkan untuk mengganti alat praktek yang mahal itu. Ternyata tanya ke kampus, dicek di kampus, yang terjadi sebaliknya. Justru mahasiswa tersebut tidak praktek karena mahasiswa tersebut cuti katanya. Tidak ada alat yang dipecahkan. Loh, untuk kemana ini? Ya, ada identifikasi dicari ternyata dia tergabung dengan kelompok-kelompok tertentu. Ini kan terjadi dan ini terjadi bisa kepada siapapun, ya. Kepada kita semua, kepada mahasiswa, kepada siapapun. Oleh karena itu, ya mari kita bentengi dengan karakter Aswaja ini. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Ya. Survei Lakip ya di 59 sekolah swasta, ini anak SMA ya, dan 41 sekolah negeri, 48,9% siswa menyatakan kesediaannya untuk ikut dalam aksi kekerasan yang berkaitan dengan masalah moral atau isu-isu keagamaan. Loh. Ya, tadi seperti mangkat seneng kan, gerubak-gerubuk gitu aja. Ditanya alasan ya terdalamnya, belum jelas ya. Lebih 63% siswa sekolah menengah ya, pertama dan menengah atas mau melibatkan diri dalam tindakan-tindakan untuk menyegel rumah ibadah dan sebagainya. Ini kan bahaya ini. Ya. Ini kan bahaya. Kemarin kan SMA di Sragen itu kan ada siswa kemudian
foto bersama dengan santai mengibarkan ya bendera yang organisasinya dilarang sampai gubernur kemudian turun tangan. Kemarin saya ketemu dengan saudaranya anak tersebut, akhirnya gurunya dipindah karena ternyata itu dari gurunya. Ya, menginstruksikan anak-anak enggak tahu terlalu dalam, pokoknya nanti pas foto, pas bikin TikTok pakai bendera ini, ternyata itu pakai bendera hitam ya, bendera HTI ya. Akhirnya kan jadi ramai. Oke, lanjut. Oke, ini sempat survei ya, salah satunya bagaimana saya setuju dan turut bersimpati dengan apa yang dilakukan kelompok ideologi keras dan pengikutnya. Ini 27,7%. Ini data-data yang kita harus prihatin dan harus waspada juga. Karena jangan lihat, wah itu kan di Jakarta, itu kan di Jogja, itu kan di Malang, itu kan di kampus lain meskipun di Semarang. Mungkin di Unhas. Oke, teman-teman sekalian ya, silakan sambil minum kopi boleh ya, sambil minum teh boleh, sambil snack boleh ya, sambil agak ngantuk-ngantuk juga boleh ya, sambil tiduran santai aja ya, santai aja. Ya, jadi boleh sambil ngantuk asal tidak boleh merem ya, boleh tidur tapi enggak boleh merem ya. Boleh tidur tapi Anda boleh merem. Ya, oke, keterpengaruhan generasi muda ini dari sisi mana saja? Oke, lanjut. Keterpengaruhan generasi muda yang paling dekat. Oke, ini muda-muda semua ini. Ini umurnya 20 ya, 25, 23 ya. 23 tahun, ini anak-anak muda semua ke Punton Solo, ya di kafe, ini anak-anak muda yang bisa jadi orang tuanya tidak tahu dan sangat-sangat sedih ketika terjadi begini. Lanjut. Ya. Ya, oke, ini anak-anak muda. Ya. Ada yang SMK 2 ya, Klaten, ini kan bahan peledak itu, wah ngeri, masih muda sekali nih. Ada anak SMP ya, Feby Yulianda itu masih SMP ya, yang merakit bom itu masih SMP. Ada mahasiswa UIN Jakarta, ada mahasiswa Muhammadiyah Solo, itu sudah ya, dan sebagainya. Oke, lanjut. Ya, oke, ini juga sama ya. Ini Farhan ya, anak-anak muda semua ini. Ya. Lanjut. Ya, lanjut saja. Oke, lanjut. Ya, ini fakta-fakta yang sudah terjadi dan orangnya sudah. Oke, buku-buku doktrinasi jangan lupa ya, jangan salah memilih buku. Lanjut. Oke ya. Oke, lanjut ya setelah ini. Jadi memilih tadi Sayyid YouTube bukan Syekh YouTube ya. Bukan Sayyid Kutub, Sayyid YouTube ya, itu juga teman-teman harus hati-hati. Jadi peranan dunia maya ini sangat kontributif di dalam rangka menyebarkan ya doktrinasi seperti ini dan cepat sekali. Saya pernah dapat cerita dari salah satu pengasuh pesantren ya di Semarang. Dia didatangi oleh seorang anak muda usianya masih 22-23 tahun tanpa alat komunikasi tapi internetnya luar biasa. Dia hanya minta waktu 15 menit, buka internet, dia tanya, "Saya bawa uang sekian, mau enggak ini?" Ini saya berikan. Saya tidak butuh uang ini karena saya sudah tidak hidup saya juga enggak tahu nanti sampai kapan gitu kan. Yang penting dia berikan. Dan dia bawa ideologi, enggak mungkin enggak bawa ideologi. Tidak begitu lama dia langsung meninggalkan pergi, dimatikan itu dan datanglah polisi, udah terendus. Canggih-canggih luar biasa, canggih-canggih. Lanjut. Ya. Jadi peranan dunia maya, pemanfaatan teroris ini hal-hal yang sangat harus kita jauhi. Lanjut. Oke, lanjut ya. Ini ilustrasi saja saya kira. Lanjut ya. Oke. Oke, lanjut lagi. Oke.
Oke teman-teman, kita masuk ke inti ya. Apa sebenarnya karakter yang dibutuhkan bagi generasi muda ya pada era milenial sekarang ini ya? Anak-anak muda itu era milenial kalau Pak Wakil Rektor, Pak Kabag ya, ini walian tadi ya. Kalau Pak Moderator, kalau saya ini eranya era kolonial ya. Saya era kolonial lah teman-teman ya, Mas Rifki ya itu milenial ya. Kalau era milenial maka satu pendidikan agama dan akhlak. Akhlak mulia ya. Akhlak mulia. Tadi ada yang chat revolusi akhlak, Pak. Oh, ya. Revolusi akhlak dengan makna yang sebenar-benarnya gitu ya. Akhlak mulia ini pendidikan agama dan akhlak mulia ya. Jangan ditinggalkan pendidikan agama ini ya. Teman-teman mau jurusan teknik, jurusan farmasi, kedokteran ya, jangan dibilang itu urusan fakultas agama, Pak. Bukan. Ya. Jurusan ekonomi, pertanian, hukum, semuanya jangan lupa. Internalisasi nilai agama itu utama. Yang kedua akhlak mulia ya, jangan lupa ya. Ya, jangan lupa. Ya, orang kadang memikirkan, mohon maaf ya. Orang itu hanya memikirkan nanti mata kulu nami mbak di besok ini, ya kalau bahasa kerennya, sesuk aku kerjane opo. Besok saya bekerjanya apa. Orang sekolah itu sekarang nanti bisa kerja apa, kan begitu. Ya kan? Kalau sekolah, kuliah sekarang kerja apa. Besok di Fakultas Teknik kerjanya apa. Di Fakultas Hukum kerjanya apa, ya kan? Kompetensinya apa. Di pertanian kan begitu. Tapi jarang yang bertanya mata butuh namim bakti, ya kan? Besok setelahku kata orang tuaku itu, besok anakku itu gimana ya sholatnya, ibadahnya. Kira-kira tak kuliah kening unwahas iki tambah soleh, solehah atau tambah atau wis bosen dadi wong soleh, Pak. Cak unwahas wis bosen dadi wong soleh ya. Biyen MI, MTS ya, TPQ, Diniyah, Aliyah ya, kuliah ning unwahase FAI sisan. Wah. Wis agama terus, Pak, ya. Bosen dadi wong soleh, puasa Senin Kamis wis biasa. Dawuh wis ben zaman mondok, saiki wis pengen bebas, Pak. Jangan lupa internalisasi agama dan akhlak mulia pertama ya. Ini penting ya bagi kita. Yang kedua, wawasan kebangsaan. Itu watoniyah ya, wawasan kebangsaan. Jangan lupa ini penting. Yang ketiga, penumbuhan kesadaran tentang kewajiban hak bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ya ini kaitan dengan etika tadi. Anak unwahas pulang ke rumah ngerem di rumah ya sampai tetangganya tanya, "Kuwi anakmu ki jane piye to? Jare mulai kok gak tahu metu." Ya bermasyarakat lah ya, masuk unwahas harus bermasyarakat ya, berinteraksi ya kan. Karena itu ilmu yang harus diterapkan justru bermasyarakat itu penting. Cara menghargai yang lain, cara menyapa ya, bertenggang rasa. Ya mungkin di kuliah, di kelas mungkin tidak komplit, tapi kalau sudah terjun ke masyarakat harus siap yang aktif di Karang Taruna, yang aktif di IPNU, IPPNU, remaja masjid, ya kan, ada yang jadi lurah, ada yang kan enggak tahu teman-teman ini besok mau jadi apa kan ya enggak tahu, mau jadi lurah, mau jadi camat, mau jadi gubernur, mau jadi teknisi ya kan, mau pegawai bank, mau advokat, mau jadi dokter, mau jadi kan bisa saja jurusannya ya agama tapi nanti jadi teknisi ya mungkin saja ya. Ya kan keahlian kan biasa saja di luar kompetensi itu kan mungkin saja, tetapi hidup bermasyarakat itu penting ya. Hidup bermasyarakat itu penting ya. Katanya ada yang menjadi presiden, jadi apa saja silahkanlah. Yang penting sekarang itu mendalami pengetahuan ya kan. Pendidikan agama jangan lupa, akhlak mulia jangan lupa, wawasan kebangsaan. Oke. Oke. Nah, pemantapan kebudayaan nasional, kebudayaan lokal, kita jangan tercerabut dari hal-hal yang dulu nenek kita, kakek kita ya kan. Orang tua kita. Kita bisa saja bilang, "Alah kuwi kan zamanmu to, Pak. Mosok zamanmu kon diterapi saiki ya kan." Sekarang beda, Pak, ya. Orang tua kita mungkin sok cerita, "Lek zamanku ki lho biyen ngene, Lek. Bapak ki lho nek sekolah ki mlaku pirang kilo. Kowe ki lho motor si elek sithik wae jaluk genti. Sabar to sesuk." Ya kan sekarang
Kita fasilitas, wah saya lihat kalau parkir itu motor mahasiswa bagus-bagus, mahasiswa keren-keren ya kan, fasilitasnya wah luar biasa. Ya. Dulu serba kekurangan bisa mencetak orang-orang hebat, Pak Y. Andi, Pak Dr. Ali Imron, ya kan, Pak Dr. Adi, semua bisa. Nah sekarang kira-kira teman-teman yang zaman milenial ini kan kira-kira gimana dengan fasilitas bagus ini kira-kira bisa menghasilkan prestasi yang bagus apa tidak, ini kan tantangan. Oke, lanjut. Oke, jadi karakter yang harus dipahami generasi muda, ya teman-teman. Satu, prinsip-prinsip ajaran dan etika agama. Awas, ini penting sekali. Ya, kejadian-kejadian yang di awal saya tampilkan itu diantaranya karena salah satu faktornya ya kedangkalan dalam memahami agama, mudah tergiur ya kan, instan. Sekarang kan orang instan ya, sangat mudah sekali diajak untuk hal-hal yang nggak mau proses yang jelimet, pengennya yang masa orang dengan melakukan kekerasan nanti otomatis masuk surga, ditawari kan, wah nanti dengan ini, dengan bidadari dan ini, ya kan. Menerima perbedaan beragama itu anak muda harus sangat biasa. Berbeda adalah hal yang biasa, ya kan? Berbeda bukanlah ancaman, ya kan? Berbeda bukan lawan, ya. Berbeda adalah indah. Berbeda itu indah. Oh, enak itu kan. Di Unwaha sudah diterapkan begitu. Para pendiri Unwaha saya kira menerapkan konsep-konsep itu, ya. Mengajarkan konsep-konsep itu, ya kan. Gus Dur menerapkan konsep itu. Gus Dur itu dianggap baik oleh siapa aja begitu. Kenapa? Agama itu kan untuk kemanusiaan. Agama untuk kemanusiaan. Iya kan? Spirit agama adalah memanusiakan manusia, gitu kan? Kalau beda faham, ya enggak apa-apa, beda ajaran, beda apa ya silahkan. Tapi setidaknya kita kan satu bangsa, saudara sebangsa. Kalau memang tidak saudara seiman, itu adalah saudara sebangsa, ya kan? Teman yang Katolik, teman yang Kristen, teman yang Buddha, yang Hindu, Konghucu, yang dari Sumatera, yang dari Papua, yang dari Sulawesi. Mungkin beda dengan orang Jawa, tapi kan mereka teman sebangsa, teman setanah air. Ini saya kira kita penting. Agar apa? Agar kita tidak membanding-bandingkan, mencela, apalagi menghakimi tindakan keagamaan yang berbeda itu. Oke, kita diharapkan saling menghormati, ya, saling menghormati. Ya, ini jadi jangan sampai berbeda adalah lawan. Ya, ini sekarang wah sudah terjadi hal-hal yang dulu nggak dibayangkan. Contoh, teman-teman sekalian, ada orang Cilacap nggak? Di Cilacap itu sedekah bumi sudah ada yang bubarkan, Mas, Mbak. Kan gimana tuh? Sedekah bumi dibubarkan loh. Ini gimana nih, karakternya gimana nih? Karena dianggap ya, jauh dari mencampur adukan agama dan budaya. Wah, ini gimana kok mencampur adukan agama dan budaya? Ya. Agama itu pada taraf teosentris itu profan. Agama pada taraf teosentris itu profan, asli. Tapi agama ketika turun dengan manusia kan interaksi dengan manusia. Al-Quran turunnya ke Nabi Muhammad orang Arab, Al-Qurannya berbahasa Arab. Makanya Al-Qurannya kan bilang bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Ya. Berbahasa Arab dengan bahasa Arab. Ya Islam turunnya di Arab ya sedikit banyak interaksi dengan masyarakat Arab dan juga menyatu kan. Itu ada sunnah memakai tangan 3, Pak. Sunnah makan itu pakai 3 jari. Iya, ya lihat konteksnya karena konteksnya memang Arab. Makanan yang banyak itu kurma. Ya, tapi kalau di Sampangan kurma mana? Kalau di Sampangan ayo ngopi yuk, kan ngopi. Masuk ayo ngurma. Ya, enggak ada kan. Ya, sampean diterapkan sunnahnya pakai 3 jari, Pak. Makan soto ya bubar.
makan sayur asam ya bubar. Kalau nganggap wah sendoknya bid'ah, Pak. Wah, berat itu ya. Nah, ini soal karakter yang harus kita pahami. Ya mana yang unsur lokalitas, mana yang ajaran agama. Ini sangat penting. Jadi kita harus belajar soal karakter itu, ya karakter Nabi itu, ya. Makanya saya lihat ceramahnya di Gusmus itu, kembalikanlah akhlak Rasul. Maksudnya agama ini kan harus dilihat dari karakter kebangsaan, karakter lokalitas, dan agama harus dilihat dari tauladan Nabi dulu seperti apa, akhlaknya, ya, akhlaknya. Oke. Jadi Nabi saling hormat menghormati, Nabi menyayangi, Nabi memaafkan, Nabi sabar. Loh, itu karakter. Kita serap di Unwahas ini kan melalui karakter wajah gitu. Jadi mahasiswa Unwahas jangan menjadi mahasiswa yang pemarah ya, karena agama itu agama yang ramah, Islam agama yang ramah, aswaja yang ramah. Ya bukan pembenci, berbeda temannya beda agama sudah langsung dikucilkan. Enggak, berbeda itu hal yang biasa. Yang penting tidak menyangkut akidah. Kalau akidah dibaurkan enggak bisa. Urusan sosial biasa, ya kan? Ini penting ya. Apalagi ini bulan Desember, nanti akan biasa ada tema tahunan, itu akan muncul lagi. Apa hukumnya mengucapkan Natal? Itu rutin, itu tema isu rutinan. Rutin Desember itu masih akan keluar. Kalau ngucapkan biasa aja, apa merubah iman kalian? Ya enggak, biasa aja. Wong temannya, sampean punya teman sekamar ya, satu muslim, satu Kristen, ya, kamu mau Natalan ya, selamat ya. Yus gitu tuh rampung, ya kan? Tidak harus besarkan. Apa baru terus sampean jadi kafir? Ya enggak, ya. Jadi hal yang sosial urusan sosial, hal yang ibadah urusan Tuhan, akidah gitu. Nah, ini membedakan. Oke, lanjut. Oleh karena itu, ya, konsep di dalam memahami perbedaan itu adalah kuncinya toleransi. Toleransi itu ya harus memahami kenyataan yang tadi beda-beda itu, yang memang kenyataannya berbeda-beda. Enggak usah jauh-jauh sebangsa senegara, ya kan? Satu keluarga anaknya 4, saya anaknya 4, itu beda-beda. Sampean punya saudara, sampean jenengan teman-teman berapa bersaudara, itu rung karuan mesti sama karakternya. Saudara saya 3, Pak. Anak pertama pendiam, anak kedua rada cerewet sithik, anak ketiga sensitif, anak keempat ya ngalahan, ya macam-macam kan. Mungkin saja ya kan berbeda. Jadi satu keluarga itu satu pabrik, itu satu ibu ya Pak Ali. Itu ibunya sama loh ya. Bapaknya sama, satu PT itu berbeda, apalagi konteksnya berbangsa dan bernegara. Jadi karakter toleransi itu penting. Mengenali kenyataan berbeda-beda. Setelah mengenali, memahami kenyataan yang berbeda-beda. Setelah memahami, interaksi. Ya. Orang kadang hidup dengan stigma. Alah, ngerwong Kristen ki mesti misionaris kok. Kok gitu itu loh. Kan belum berinteraksi. Saya pernah membuat konsep acara dengan teman-teman muda se-Jawa Tengah itu, kemah lintas agama. Tidak ada materinya, pokoknya satu kemah tidak boleh satu agama. Ya, 2 malam, nanti terakhir ada refleksi. Suruh ngapain aja, mau masak, pokoknya mau diem-dieman di tendanya, silakan aja. Pas 2 hari selesai, 2 malam refleksi, wah sebagian besar mengatakan, ternyata yang Kristen yo api-apian juga ya. Ada yang Islam juga ternyata baik orangnya. Loh yang Hindu juga loh. Karena kita nggak interaksi. Belum interaksi sudah timbul stereotip, ya, justifikasi kan. Ternyata setelah interaksi, loh kan dalam interaksi baik-baik saja, boleh-boleh saja. Wong interaksi kok enggak boleh, ya kan. Masa ada ya tenda beragama, yang enggak ada agamanya lah. Telur Kristen Pak, itu Indomie Islam Pak, yang enggak ada. Ya. Wah, hati-hati itu yang buat orang barat Pak, orang kafir Pak. Loh, apa kita mau begitu? Ya enggak ngerti. Wong laptop yang buat siapa itu? Yang kalian pakai itu handphonenya yang buat siapa? Enggak ngerti. Loh, semua harus bersih Pak, murni Pak. Caranya piye? Wong kita itu berinteraksi dengan orang lain. Manusia itu makhluk
Ya politik kan manusia sosial, nggak mungkin sendiri. Kopiahnya, headsetnya yang buat siapa, ya bajunya, celana dalamnya ya produk siapa, nggak ngerti. Ya nggak mungkin kita, wah ini kita jangan nerima produk ini Pak, ini produk sana. Kok susah amat kalau kata Gus Dur gitu aja kok repot. Maka butuh namanya keteladanan. Nah, di Unwahas ini kan kita pelajari keteladanan itu. Oke, lanjut. Ya. Oke. Ya ini. Ya. Kita harus ubah perspektif, ya. Dalilnya kan kita kan ya, ini gue gambarnya piye, Pak? Kono ayam. Kok ono ayam ono apa gue? Ono ayam ono gajah iki piye, Pak? Ayam mau bertelur gajah, Pak. Kekerasan atau apa itu gambar hanya pemanis ya. Gambar hanya pemanis. Kok ayamnya selingkuh, Pak? Loh, kok ayam selingkuh lahirnya gajah, Pak. Pak ya, sampean boleh berinisiasi apa saja lah, berimprovisasi untuk gambar. Saya mau katakan ya, kita harus ubah perspektif. Beda itu indah. Ya. Makanya karakter aswaja itu kan al-muhafadzatu ala qadimi salih wal akhdu bil jadidil aslah. Iya kan? Karakter lama orang-orang tua, tinggalan orang tua itu harus kita ambil karena itu baik. Muhafadzatu ala qadimi salih. Contohnya apa? Gotong royong, tenggang rasa. Lho kuwi apik kabeh, bagus semua. Ya. Loh tapi kan kita hidup di zaman milenial, Pak. Jenengan sih orang kolonial, Pak. Kita kan zaman milenial, serba beda, serba. Oh, konsep aswaja itu kan juga tidak berhenti di al-muhafadzatu ala qadimi salih. Tapi ada al-akhdu bil jadidil aslah. Silakan serap pengetahuan, teknologi, informasi yang baru, yang lebih maslahat, ya kan? Ambil budaya lama yang maslahat, juga terima budaya baru yang juga lebih maslahat. Ambil, ya jaga, lestarikan karakter lama yang bagus yang kita tinggalkan dari orang-orang tua kita, guru kita, ya kan? Jangan lupa ambil, ya terima, adopsi pengetahuan yang baru, yang bagus, yang maslahat gitu. Ya, itu enak sekali. Ya justru tawasutiyahnya Ahlussunnah wal Jamaah di sini ini. Moderatnya aswaja itu di sini. Jadi kenapa aswaja bisa moderat? Karena mengambil nilai-nilai lama yang asla yang baik, ya, tetapi juga terbuka dengan perkembangan yang lebih baik. Ya, itu makanya kita moderat. Nah ini ciri khas teman-teman sekalian di Unwahas. Ini ditakoni lo moderat ini dijajal. Sampean katanya mahasiswa aswaja. Ya, mohon maaf, kadang ada mahasiswa Unwahas yang ditanya, kok jare mahasiswa aswaja, Unwahas itu temanya aswaja. Jal aswaja menurutmu ki opo? Wah, sorry aku kan cah pertanian rek, gak ngerti itu kan urusannya lo. Sorry saya kan mahasiswa teknik Pak, aswaja. Ya pokoknya aswaja lah. Ojo takon kuwi lah, pokoknya aswaja, kabeh aswaja. Mahasiswa Unwahas harus mampu menginternalisasi nilai-nilai aswaja. Mahasiswa Unwahas harus mampu menerapkan akhlak aswaja. Oke, ini bicara karakter ya. Lanjut. Oke, berbeda itu fitrah. Ya, berbeda itu fitrah. Dilihatnya jangan lama-lama katanya. Lanjut. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Oke. Hati-hati teman-teman muda. Kita itu tantangannya banyak, ya. Jangan sampai ya, ini saya titip betul ya, mahasiswa itu gagal di tengah jalan. Karena persoalan tertentu yang kadang di luar prediksi. Ya. Ada kasus begini, ya kan? Ya. Oh, inden ya kan? Anu Pak, bayar duluan Pak. Nanti saya nikah kalau sudah hamil Pak. Mahasiswa hamil duluan akhirnya kan gagal keluar, ya kan? Ya. Faktornya banyak lah. Jadi jangan sampai mahasiswa gagal karena hal-hal di luar akademik yang tidak terprediksi. Ya, faktor lingkungan, faktor teman, faktor ini saya ingatkan ke siapa saja. Ya.
Nah, ini harus jangan sampai teman-teman gagal karena begini. Lanjut. Ya. Nah, ya kan? Pergaulan kan. Wah. Wah, keren ya. Ya ini ancaman ya. Karakter-karakter ancaman ya. Mangkate ngampus jebule ngamar, ngerum apa-apalah bahasanya. Ya. Bareng-bareng. Wah, gabungan geng apa? Geng apa? Terus pokoknya geng keren lah. Dengan lintas kampus Pak, di sini di mana Pak. Wah, temannya lintas kampus itu bagus, tapi hal-hal yang positif yang disatukan. Jangan hal yang negatif. Ya. Sekali lagi ini saya tampilkan kenapa. Mahasiswa itu bebas. Kalau bukan dirinya sendiri yang ngerem, yang punya prinsip kuat, siapa yang ngawasi? Siapa yang ngawasi? Orang tua jauh. Ya sekarang aja kan, sekarang karena online teman-teman ya di rumah. Pacarnya kan paling tanya, lagi apa Dek? Mohon maaf Ya. Pak Iman, waktunya Pak Iman. Oh waktunya habis ya. Oke, saya ya terima kasih sudah diingatkan. Ya oke, maaf Pak Adi. Lanjut ya, oke. Lanjut. Ya, oke, ya lanjut. Oke, ya ini kenyataannya kita memang berbeda. Oke, lanjut saja lah. Lanjut. Oke, wawasan kebangsaan. Oke, lanjut. Oke, ya. Jadi teman-teman muda, karakter kita ini, ya, landasannya Pancasila UUD 45. Ya. Kenapa harus Pancasila? UUD 45 kok orang Unwas harga mati loh. Bukan lihat itunya, lihat sejarahnya. Ya, sejarah Pancasila UUD itu lihat PPKI, BPUPKI itu ulama-ulama. Kita menghormati ulamanya, gitu. Menghormati ulamanya. Ya, oke. Ya, wong kita perang ya ora melu, ya kan? Ya nanti kita lanjut ya. Silaturahmi, jangan lupa saling berkunjung. Mahasiswa itu yang rajin ketemu, silaturahmi, kontak. Ora tahu silaturahmi ya kan? Ya. Oke, lanjut ya. Oke, nilai kebangsaannya ini. Ya, jangan lupa kita nilai kebangsaannya ini. Ya. Jangan lupa. Ya. Lanjut terakhir. Oke, nilai kebangsaan ini sudah termaktub ya. Menginternalisasi nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, lanjut. Terakhir, nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ya ada nilai keislaman, Islam yang versi Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdliyah. Ada nilai kebangsaan, watoniyah, ada kerakyatan. Ini kita serap. Oke, saya kira itu Mas Adi ya. Terakhir, ya demikian sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau kelamaan ya. Kalau sudah bicara saya lupa waktu. Terima kasih Pak Dr. Adi atas waktunya, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Dr. Iman Fadilah selaku pengurus PBNU, kemudian Badan Penanggulangan Terorisme atas pemaparannya yang sungguh luar biasa. Jadi dari pemaparan yang menarik tadi, ada satu kesimpulan yang mungkin sederhana secara singkat sudah saya sampaikan. Kita ini sudah memilih hidup di Indonesia, begitu. Dan ketika kita milih hidup Indonesia, maka ya kita harus mengikuti aturannya Indonesia. Kalau ideologinya Pancasila, ya itu harus kita ikuti. Artinya kalau kita tidak mau berpancasila, ya jangan hidup di Indonesia. Dengan segala konsekuensinya. Ya. Ketika kita sudah memilih Unwahas, ya, maka ya ikuti aturannya Unwahas. Ketika kita hidup di Indonesia dengan Pancasilanya, ya sudah kita ikuti. Jadi kalau ada orang-orang yang mencoba untuk membuat satu ideologi yang bertentangan Pancasila, ya sebaiknya jangan hidup di Indonesia, jangan makan di Indonesia, silakan Anda bikin negara sendiri, kan begitu, kira-kira begitu Pak Iman ya. Ya, itu secara sederhana dari pemaparan yang sangat luar biasa tadi. Intinya itu Pak ya, kita sudah memilih Indonesia, maka hiduplah dengan cara Indonesia. Ya, gitu. Baik, untuk pertanyaan mungkin
saya akan berikan kesempatan untuk 3 orang dulu ya, karena ini waktunya juga terbatas, karena nanti masih disambung dengan pembicara berikutnya. Saya persilakan untuk penanya pertama dari kaum perempuan dulu ini. Siapa yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Sebutkan nama Bisa ya. menunjukkan jarinya. Bisa menunjukkan jarinya dari perempuan ini. Saya ingin dari yang perempuan. Siapa? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Ini ada pertanyaan untuk dari chat Pak Adi Joko. Oh, dari chat ya? Oke, dari chat. Sebentar, saya buka. Oh, dari chat. Oh, ya. Oke, ini dari chat. Ini ada dari Prodi Manajemen. Dari Muhammad Nabil Fauzulaini ya. Itu ada pertanyaan buat Pak Dr. Iman itu. Bagaimana Pak Iman itu cara menjaga toleransi antar umat beragama, sedangkan dalam satu agama saja ada perbedaan dan keyakinan gitu. Apalagi sekarang banyak ulama yang menyuruhkan untuk jihad. Nah, gimana itu Pak Dr. Iman? Oke, dari siapa Pak? Halo, bisa didengar ya, Mas? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, menarik dan bagus ya. Yang pertama, gimana mau toleransi? Wong di satu agama saja beda paham. Oke, betul. Betul ya. Itu kan sudah diprediksi ya. Dulu di Islam sendiri kan sayati zamanun ala ummati ya kan? Sudah dijelaskan, nanti umatku akan terpecah jadi sekian golongan, dan sekarang di sekitar kita banyak. Tidak hanya di Muslim, yang Kristen itu wah sinodonya semua banyak. Yang Katolik juga begitu, yang Hindu, yang Buddha. Jadi kenapa banyak perbedaan ya kan? Ya enggak usah jauh-jauh, misalnya NU dengan Muhammadiyah ya. Ya sekarang kita tidak usah ya yang tidak usah ribut, NU yang Muhammadiyah misalnya dulu soal apa? Soal tahlil ya, soal kunut ya. Ya kata Kiai Hasim almarhum dulu, sekarang anak-anak muda sekarang jarang ribut, Pak. Ya, anak-anak muda NU dengan Muhammadiyah sekarang nggak ribut. Loh, kenapa? Ya kalau dulu ribut, kok NU masih tahlil, ya Muhammadiyah nggak kunut, ya nggak tahlil. Iya, sekarang mereka rukun, nggak ribut. Ya karena sekarang sama-sama nggak sholat subuh kan. jadi guyonannya itu sekarang nggak ramai karena sudah apa namanya, sama-sama nggak kunut, nggak sholat subuh. Jadi bagaimana mestinya ya? Mestinya ya saling menghormati dan menghargai gitu saja sudah. Ya perbedaan ya. Perbedaan faham itu ya sudah biasa. Yang NU ya memakai kunut, memakai tahlil ya sudah enggak apa-apa ya. Yang Muhammadiyah tidak atau yang lain tidak. Yang jadi masalah itu ketika satu kelompok mengklaim kelompoknya paling benar dan menyalahkan yang lain, ya kan? Kelompok lain menyalah-nyalahkan kunut, menyalah-nyalahkan Maulidur Rasul, ya kan? Menyalah-nyalahkan sholawatan, menyalah-nyalahkan ya sedekah bumi, akan timbul masalah gitu. Kenapa? Karena ada timbul rasa atau sikap eksklusif. Jadi tantangan toleransi itu pertama eksklusivitas. Kita mestinya inklusif, terbuka gitu. Jadi antar agama, antar faham itu terbuka. Jangan saling mengklaim paling benar. Kalau sudah mengklaim paling benar, akhirnya ya kan yang terjadi adalah sampai terorisme, sampai jihad, sampai penggal kepala, itu karena dia merasa paling benar, yang lain salah, bahkan dianggap darahnya halal. Ini kan repot ya. Ya Masya Allah, naudzubillah, mudah-mudahan seluruh mahasiswa UNWA dijauhkan dari faham-faham yang begitu. Ya. Apalagi sekarang menyeru jihad. Loh, jihad konteksnya apa? Ya. Konteksnya apa jihadnya? Ya, dulu sempat ramai juga ya. Zaman 212, zaman apa itu? Wah, orang NU enggak mau jihad, orang loh.
Jihad konteksnya apa? Ayat yang dibacakan loh pada masa perang Badar. Ini kan bukan perang Badar, ini apa gitu loh. Nah, mahasiswa, ya jihad itu kan bisa dua makna. Jihad dalam arti peperangan, konteksnya dulu, penyebaran Islam bersama Nabi. Jihad dalam arti bersungguh-sungguh dalam mendapatkan sesuatu. Ya mahasiswa itu bersungguh-sungguh kuliah, menyerap ilmu pengetahuan, menyerap ilmunya guru. Itu bagian dari jihad dalam ilmu pengetahuan. Makanya dalam hadis kan disebutkan, ya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sudah orang menuntut ilmu itu masuk kategori apa? Sabilillah. Ya. Masuk kategori sabilillah. Bisa dengar ya teman-teman ya? Mas Rifki bisa dengar ya? Bisa. Suaranya masih bisa didengar ya? Didengar Pak, bisa. Oke, sip. Saya lanjut ya. Ji. Jadi kalau mahasiswa konteksnya, ya konteks jihad itu, mahasiswa jihadnya ya tolabul ilmi itu bagian dari jihad. Bersungguh-sungguh di dalam penuntut ilmu. Karena itu amanahnya dari orang tua kita. Itu kuliah malahan itu paham yang terlarang. Ini kan justru apa enggak menyakitkan paham orang tua? Apa enggak justru jauh dari nilai-nilai yang diajarkan orang tua kita, harapan kita? Itu saya sangat prihatin karena ini kasusnya banyak Pak Dr. Adi. Banyak sekali kasus mahasiswa di Jawa Tengah yang kuliahnya enggak selesai, justru teridentifikasi radikal, justru melawan orang tuanya. Teman-teman saya ingatkan, faham yang takfiri begitu, faham yang keras radikal begitu, itu sudah mengarahnya kepada dia dengan Tuhan, surga, dan lain sebagainya. Tapi kadang orang tuanya sendiri dianggap musuh. Kasihan. Saya punya teman pengurus NU di daerah Jepara itu sampai mengeluh, ya Allah, saya itu pengurus NU sudah 3 periode. Sekarang saya dimusuhi oleh anak saya sendiri. Saya sekolahkan dia sekolah yang bagus, tempat kuliah yang bagus. Saya biayai karena saya senang. Saya senang anakku pengen jadi dokter, pengen jadi ini, yang secara profesi luar biasa membanggakan. Tapi apa yang terjadi? Bapaknya sendiri dilawan. Apa enggak? Ya, kasihan ya. Nah, ini terjadi dan bisa mengancam siapapun ya, termasuk teman-teman sekalian. Pesan betul jangan sampai mahasiswa Unwahas khususnya jangan sampai hati-hati ya terpengaruh begitu-begitu. Karena sekarang sudah ada beberapa data, ya Pak Dr. Adi sudah tahu saya kira. Beberapa data mahasiswi yang berpotensi ikut kelompok itu, dan saya sendiri tahu anaknya. Ya, mungkin beberapa. Sudah keluar dari sini, keluar dari pondok, keluar itu. Kami ajak acara apa itu sudah diajak Asmaul Husnaan udah enggak mau. Ya, mingkem saja udah gitu. Ya. Kami ajak ziarah sudah enggak mau, sudah. Waduh, ternyata memang anak ini ya diurus, dikawal, dipantau oleh orang dari Surabaya dan orang dari Solo. Dan itu mahasiswa di Unwahas. Oh, jadi saya katakan ini bukan karena teori, bukan, tapi sudah ada kasusnya. Saya khawatir kalau kita semua dosen-dosen mahasiswa tidak membentengi Aswaja An-Nahdiyah, hanya simbol saja. Aswajanya simbol saja, Pak. Ya, aswajanya slogan saja, Pak. Eman-eman. Ya, mari kita praktekkan, terapkan aswaja kita kepada mahasiswa, kepada semua dosen, karyawan. Ya, jangan sampai justru dosennya, karyawannya terpapar. Memalukan lagi nih. Ya kan? Jadi ini PR kita semua, dan saya juga sebagai bagian dari pengurus NU, sebagai bagian dari dosen Unwahas, sebagai bagian dari orang Unwahas, ya mari kita sama-sama menerapkan karakter bangsa, jangan sampai justru anak-anak kita terperosok kepada hal-hal yang menjauhkan dari silaturahmi, dari tujuan niat orang tua dan lain sebagainya. Sekilas saya kira itu. Terima kasih Pak Dr. Adi. Matur. Ya, terima kasih Pak Dr. Iman atas pemaparannya. Baik, untuk rekan-rekan mahasiswa, mohon maaf ini karena dari host kemahasiswaan sudah mengingatkan saya untuk materinya dari
sudah siap-siap, maka untuk materi dari Pak Dr. Haji Iman Fadilah ini kita ada Pak Dr. Iman, terima kasih. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang, ada yang salah. Semoga apa yang tadi Pak mahasiswaan, Pak Srifki semua, Pak Dr. Terima kasih Bapak. Ya, Iya. terima kasih Matur nuwun. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.